Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita kembali membahas berita terbaru tentang Wadison Pasaribu ya, yang tega menghabisi istrinya demi menikahi perempuan lain, saudara-saudara. Dan di sini berita terbarunya, saudara-saudara, di mana Wadison Pasaribu yang tega membunuh istrinya demi selingkuhan mendapatkan ganjaran dari sang anak. Putrinya tegas menolak memaafkan ayahnya yang sedang berbuat keji kepada ibunya. Di mana bocah 7 tahun ini, saudara-saudara, menangis melihat kondisi ibunya yang dihabisi ayahnya. Dihabisi ayahnya sendiri hanya gara-gara ingin menikahi selingkuhannya tersebut. Selingkuhan si Wadison Pasaribu ya. Bahkan ia benci diminta Wadison mengikuti skenario perampokan. Nah, lalu anak Wadison Pasaribu begitu marah, saudara-saudara, usai ikut dilibatkan dalam skenario pembunuhan Petri Siombing ibunya sendiri. Bahkan ia sudah menganggap Wadison Pasaribu bukan ayahnya lagi. Seperti video ini, saudara-saudara, di sini kita bisa menyaksikan tangisan dari anak Wadison Pasaribu. Istrinya mengatakan dia tidak mau lagi dengan jasadnya dan pelukan palsu. Bibir gemetar, mata penuh tipu. Tangisanmu mengalir seolah kau rindu. Padahal kau yang cabut nafas terakhir ibu dari anak-anakmu. Kamera menyorot wajahmu penuh luka, tapi bukan korban. Jadi Wadison pun, saudara-saudara, menyusun skenario agar lolos dari kasus pembunuhan Petri Siombing, di mana ia nekat menghabisi nyawa istrinya ketika cekcok karena ketahuan selingkuh ya, saudara-saudara. Dan pegawai bank keliling di Malimping, Banten itu tega menghabisi nyawa Petri Siombing diduga dengan cara dicekik pada Minggu 1 Juni 2026. Sampai pukul 05.00 WIB, saudara-saudara, anaknya yang masih berusia 7 tahun keluar rumah meminta tolong pada tetangga. Kemudian orang-orang mendatangi rumahnya, mendapati Petri tak bernyawa dalam posisi tengkurap dengan tangan terikat. Sedangkan Wadison terikat dalam karung, masih bernyawa. Seperti video saya yang sebelumnya ya, dia mempraktekkan dirinya masuk ke karung tersebut dan mengikat dirinya sendiri ya. Nah, lalu kata tetangga, Siti Mariam mengatakan, kayaknya itu sengaja mengikat sendiri dalam karung, mengalihkan perhatian, jadi seakan-akan perampokan. Kemudian bocah 7 tahun itu ditanya polisi. Dan ia pun mengaku bahwa keluar rumah untuk minta tolong merupakan perintah Wadison Pasaribu selaku ayahnya ya. Nah, awalnya anaknya ngomong waktu dia keluar rumah minta tolong itu disuruh ayahnya, kata putri si Wadison Pasaribu. Padahal tetangga tahunya ayahnya itu terikat dalam karung, menjadi korban juga. Dan menjadi korban juga, kata Siti Mariam. Nah, setelah mengetahui bahwa ayahnya membunuh sang ibu, saudara-saudara, bocah 7 tahun itu pun marah, di mana ia menangis haru atas kepergian sang ibu yaitu Petri Siombing. Malahan dia juga tak mau lagi bersama ayahnya Wadison Pasaribu. Seperti video yang kita saksikan tadi ya. Aku nggak mau sama bapak lagi, kata putri dari Wadison Pasaribu. Nah, lalu saudara-saudara, sampai ketika diminta memaafkan pun ia tidak mau. Nggak bisa, kata putri Wadison. Nah, akibat perbuatannya, saudara-saudara, Wadison Pasaribu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Iya.
Di mana sebelumnya tetangga korban itu Siti Mariam mengatakan terungkapnya pelaku pembunuhan itu bermula pada saat anak korban yang berusia 7 tahun ditanya oleh polisi. Dari pengakuan sang anak, kata Mariam, saat peristiwa itu terjadi pada Minggu 1 Juni 2025 pukul 05.00 WIB, sang anak mengaku kalau dirinya disuruh oleh ayahnya untuk meminta tolong keluar rumah. Memang sudah direncanakan ya saudara-saudara. Jadi awalnya itu si anaknya ngomong kalau waktu dia keluar rumah minta tolong itu disuruh ayahnya. Padahal kan tetangga taunya ayahnya itu terikat dalam karung menjadi korban juga. Itulah kata Mariam ya, tetangga korban. Nah, di sini juga saudara-saudara, usut punya usut, kata Mariam, sang suami sengaja mengikat dan membungkus dirinya dengan karung untuk merekayasa seolah-olah peristiwa pembunuhan itu merupakan perampokan. Iya. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudara. Berita terkini, update terbaru di mana kasus Edison Pasaribu yang tega menghabisi nyawa istrinya demi menikahi perempuan lain. Dan ini menjadi pelajaran besar buat kita semua saudara-saudara, agar dijauhi dari pelakor-pelakor, dijauhi dari godaan-godaan setan, dijauhi dari kejadian-kejadian seperti ini, dan ini kita buat menjadi pelajaran ke depannya. Dan agar lebih waspada, lebih hati-hati, lebih berpikir panjang untuk ke depannya saudara-saudara. Iya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.